Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel YouTubeku, teman-teman. Oh iya, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Aku seorang ibu rumah tangga dari 3 orang anak yang baru memulai membuat konten YouTube. Sebelumnya aku adalah seorang ibu bekerja yang bekerja di bawah naungan salah satu kementerian yang memutuskan untuk resign karena ingin mendampingi tumbuh kembang anak-anak dengan jarak yang berdekatan. Jadi anakku yang ketiga itu nggak mau dititipin, teman-teman. Jadi istilah Jawanya itu umbok-boken gitu loh, karena nempel terus sama ibunya. Untungnya pas itu ada COVID, jadi kan gantian sama Pak suami. Berarti tahun ini sudah 1 tahun pas aku resign dari pekerjaan, karena pengajuan itu tahun kemarin ya teman-teman, Januari 2022. Meskipun benar-benar nggak kerjanya itu baru di bulan Februarinya. Mau jadi ibu rumah tangga full ataupun ibu bekerja atau ibu rumah tangga yang masih nyambi bekerja, itu semuanya sama-sama menjadi ibu yang hebat menurut versi kita masing-masing ya teman-teman. Karena hidup itu pilihan dan kita sendiri yang tahu bagaimana keadaan keluarga kita. Aku berasal dari sebuah kota kecil, tepatnya di Brebes ya teman-teman. Kota bawang dan telur asin. Siapa nih yang udah pernah makan telur asin khas Brebes? Oh iya, teman-teman asalnya dari mana aja nih? Bisa komen di kolom komentar ya. Untuk menambah saudara, untuk kita bersilaturahim, barangkali siapa tahu yang awalnya kita hanya kenal lewat online malah bisa jadi ketemu beneran di dunia nyata. Hehehe. Sepertinya untuk perkenalannya cukup ya teman-teman. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman. Selamat memasuki tahun 2023. Gimana teman-teman, sudah punya resolusi apa nih di tahun 2023? Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mau mampir ke channel YouTube aku. Jangan lupa dukung channel aku agar bisa lebih berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan share jika memang bermanfaat, agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Video ini adalah video keduaku ya teman-teman, karena sebelumnya aku tuh sudah pernah upload video tapi lama nggak upload lagi karena ya masih pemula, jadi bingung mau upload apa. Akhirnya sekarang sesuai judul, aku mau share kegiatan budgeting di bulan Januari 2023. Ya, meskipun aku nge-share video ini nggak pas awal bulan, tapi nggak apa-apa ya, karena masih Januari, tidak ada kata terlambat. Karena aku masih pemula, jadi juga masih belajar ngedit-ngedit video gitu loh teman-teman. Masih belajar dubbing juga, curi-curi waktu juga di saat anak-anak itu tidur. Sebenarnya aku juga udah bikin budgeting itu udah lama, tapi tidak pernah dievaluasi dan masih memakai peralatan seadanya, nggak pakai perlengkapan budgeting seperti itu teman-teman. Makanya sekarang di tahun 2023 ini aku mau mulai budgeting lagi dengan perlengkapan budgeting. Makanya tadi di video ini sebelumnya ada video unboxing peralatan yang aku pakai untuk budgeting. Barangkali ada yang mau samaan, nanti untuk pembeliannya linknya aku taruh di deskripsi video ya teman-teman. Oke, untuk budgetingnya aku itu menggunakan dompet pintar, pulpen bonus dari tokonya, terus juga stiker budgeting, kertas sinking fund, dan aku juga menggunakan buku financial planner yang sudah jadi ya teman-teman. Aku nggak bikin, jadi tinggal ngisi. Sebenarnya sih enak bikin sendiri ya teman-teman, karena bisa disesuaikan kolomnya dengan keinginan yang kita pengen, seperti itu.
Aku juga rencananya mau pakai binder untuk sinking fund, menggunakan ziplock juga ya, tapi karena belum sampai masih di jalan, jadi ya nantilah ya bertahap, nggak apa-apa. Yang penting kan budgetingnya gitu kan, bisa pakai tempat yang lain dulu. Oke teman-teman, ini aku mau menuliskan resolusi di tahun 2023 ya. Kalau teman-teman gimana? Kalau untuk aku pribadi sih yang pasti aku ingin menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya ya. Ya meskipun menjadi lebih baik itu nggak harus menunggu tahun baru, tapi setidaknya tahun baru itu ya semangat baru, rencana baru. Karena kita kan sebagai manusia ya hanya bisa berencana dan berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya ya sudah, kita pasrahkan saja sama yang maha berkehendak. Nah, ini aku akan mulai menuliskan resolusi di tahun 2023. Namun untuk resolusi tahun 2023 ini aku hanya akan menuliskan secara garis besarnya saja. Gak aku bikin secara detail ya teman-teman. Yang intinya adalah di tahun 2023 ini aku ingin menjadi pribadi yang lebih rajin lagi, terutama dalam hal beribadah, bisa lebih produktif lagi dan bisa lebih baik lagi menjadi istri, menjadi ibu untuk anak-anak, dan menjadi lebih baik lagi sebagai anak untuk orang tua dan mertua. Aku juga menuliskan beberapa wishlist di tahun 2023 ini. Wishlistnya aku tulis secara global juga, jadi barangkali nanti ada wishlist yang lain bisa aku tambahkan tulisannya di bawahnya. Nah, ini penampakan dompet yang dulu aku pakai untuk lakukan budgeting selama ini ya teman-teman. Itu alhamdulillah masih banyak sisa dari setiap posnya, tapi nggak aku share ya karena sudah tutup buku. Jadi kita ganti buku yang baru, yaitu budgeting bulanan tahun 2023. Aku memakai dompet file yang tadi itu sudah lumayan lama ya teman-teman. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu lah aku kalau budgeting pakai itu, tapi kan nggak pernah aku evaluasi, nggak pernah aku tulis berapanya. Ya alhamdulillah kadang ada sisa, kadang enggak kayak gitu. Makanya ini aku mau mulai budgeting lagi. Untuk budgeting bulan Januari tahun 2023 itu kita ada anggaran sekitar 3 jutaan lebih ya teman-teman. Nah 3 jutaan lebih itu ada gaji dari Pak suami, ada juga hasil jualan kita kebetulan karena kami juga usaha kecil-kecilan seperti itu ya. Alhamdulillah ada uang untuk melakukan budgeting ini. Nah untuk belanja bulanan itu aku anggarkan 500.000, untuk belanja mingguan aku anggarkan 600.000 sebanyak 5 minggu, jadi per minggunya itu 120.000. Untuk beras aku anggarkan 150.000, untuk listrik dan air itu aku anggarkan 250.000. Untuk bensin dan kuota aku anggarkan 250.000, untuk BPJS 100.000 karena kebetulan kita BPJS-nya ikut lembaga suami jadi lebih murah ya teman-teman. Untuk kebutuhan anak ini 200.000 seperti pampers dan kebutuhan lainnya. Untuk jajan anak 400.000 karena ini aku biasanya setiap minggu itu beli jajanan langsung di grosiran seperti itu teman-teman. Untuk uang saku kakak hurun aku anggarkan 150.000, jadi setiap harinya itu 5.000 rupiah ya teman-teman. Kemudian untuk makan luar itu 300.000 rupiah, jadi totalnya itu ada 2.900.000 rupiah. Untuk pengeluaran lain selain pengeluaran tetap itu ada sedekah dan anggaran untuk orang tua atau mertua ya. Untuk nominalnya aku skip ya teman-teman. Untuk sodako dan anggaran orang tua atau mertua itu aku kategorikan sebagai giving ya teman-teman. Selanjutnya untuk dana pendidikan aku anggarkan 100.000, dana kesehatan juga 100.000 ya, sedia payung sebelum hujan seperti itu.
Kemudian untuk dana darurat atau dana tak terduga itu aku gabungkan, tapi nanti untuk penempatannya aku pisah sendiri-sendiri. Di sini aku anggarkan Rp300.000. Selanjutnya untuk sinking fund aku anggarkan Rp450.000. Jadi untuk total semuanya itu ada Rp950.000. Nah, untuk total semuanya jadinya pas Rp3.850.000. Untuk pengeluaran dan sisa saya kosongkan dulu ya. Untuk lembar selanjutnya ini ada catatan pinjaman dan ada aktualisasi budget bulanan untuk evaluasi kita. Selanjutnya itu ada saving tracker. Nah, di sini aku akan gunakan untuk sinking fund. Nah, sinking fund-nya itu aku bagi menjadi beberapa kategori ya teman-teman. Jadi ya berusaha menabung tapi tetap menyenangkan agar tidak merasa berat nantinya, seperti itu. Kalau ada rezeki ditambah, kalau misalkan belum ada rezeki ya sudah berarti nanti. Yang penting kita happy dan enjoy melakukan kegiatan sinking fund ini. Nah, untuk sinking fund-nya yaitu emas aku anggarkan 50.000, kurban 100.000, umroh atau haji 100.000, untuk dana lebaran juga 100.000. Selanjutnya ada untuk perintilan dapur atau perintilan rumah tangga itu aku anggarkan sebesar 50.000. Kemudian untuk baju atau skincare aku juga anggarkan 50.000. Jadi untuk periode menabungnya itu aku tulis sampai terpenuhi ya teman-teman, karena setiap kategori itu memang beda-beda targetnya. Jadi disesuaikan aja dengan kemampuan, sedikit-sedikit lama-lama nanti menjadi bukit. Karena untuk aku pribadi menabung itu perlu dilatih dan pembiasaan ya teman-teman. Selanjutnya uangnya aku masukkan ke dalam posnya masing-masing, tapi itu ada beberapa pos yang memang masih memakai label manual tulisan tangan ya teman-teman, karena memang aku belum punya tapi aku perlu seperti itu. Nanti kalau misalkan udah ada bisa diganti biar lebih cantik, biar lebih rapi. Misalnya anggaran mingguan kelima itu kan belum ada. Untuk beras juga aku taruh di pos gas ya, tapi kebetulan karena aku jualan gas jadi tidak dianggarkan. Akhirnya ya sementara dipakai dulu untuk pos beras. Kembali lagi ke video ini, aku lanjutkan memasukkan uang-uang itu ke dalam posnya masing-masing ya. Nah, seperti itu. Dana umroh atau haji itu kan belum ada stikernya, jadi ya aku tempelin dulu lah di tabungan. Untuk pos perintilan dapur atau perintilan rumah tangga, dana lebaran, uang kurban, terus uang saku kakak hurun, dan juga dana tak terduga itu juga aku pakainya masih manual ya teman-teman. Selanjutnya ini aku menuliskan target-target yang harus aku capai untuk sinking fund, dana lebaran, emas, dan kurban. Jadi nanti kalau misalkan udah tertarget itu baru aku arsir gambar-gambarnya seperti itu. Mohon maaf sebelumnya kalau suara aku mengganggu ya teman-teman, karena serak-serak batuk seperti itu, dan ini juga aku dubbingnya di tengah malam nunggu anak-anak semuanya tidur, jadi ya suara-suara udah ngantuk gitu kan, mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, ini alhamdulillah aku udah selesai. Nah, ini ternyata ada uang koinnya ini nanti akan aku masukkan ke dalam celengan. Nah, ini celengannya aku masukkan. Nah, itu celengannya bisa dibuka ya teman-teman, jadi kalau misalkan anak aku minta jajan atau ada keperluan lain itu bisa aku buka. Jadi itu tuh ya daripada berantakan berserakan, jadi aku masukkan aja deh ke celengan, sekalian melatih anak-anak untuk nabung juga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.